Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan materi mengenai manajemen kas dan surat berharga. Baik, perkenalkan, nama saya Rahmawati. Sebagai materi pertama, saya akan menjelaskan mengenai yang pertama itu pengertian manajemen kas. Manajemen kas adalah suatu proses pengelolaan perusahaan yang mengatur arus kas guna mempertahankan likuiditas perusahaan serta memanfaatkan idle kas dan perencanaan kas. Yang kedua yaitu arti penting kas. Menurut John Maynard Keynes mengatakan bahwa ada 3 alasan penting untuk menyimpan uang kas. Yang pertama itu motif transaksi. Motif transaksi artinya uang kas digunakan untuk melakukan pembelian dan pembayaran. Yang kedua itu motif spekulatif. Motif spekulatif artinya uang kas digunakan untuk mendapatkan keuntungan dari kesempatan yang mungkin timbul di waktu yang akan datang. Yang ketiga itu motif jaga-jaga. Motif jaga-jaga artinya uang kas digunakan untuk berjaga-jaga jika sewaktu-waktu dibutuhkan apabila ada keperluan yang tak terduga. Baik, materi selanjutnya yaitu faktor yang memengaruhi besarnya kas. Ada beberapa faktor yang memengaruhi besarnya jumlah kas. Yang pertama itu adanya penerimaan dari hasil penjualan barang dan jasa. Yang kedua itu adanya pembelian barang dan jasa. Yang ketiga yaitu adanya pembayaran biaya-biaya operasional. Dan yang keempat itu adanya pengeluaran untuk membayar angsuran pinjaman. Yang kelima adanya pengeluaran untuk investasi. Yang keenam adanya penerimaan dari pendapatan. Yang ketujuh adanya penerimaan dari pinjaman, dan yang kedelapan itu faktor lain. Adapun beberapa faktor yang tidak memengaruhi jumlah besarnya kas. Yang pertama itu adanya penghapusan atau pengurangan nilai buku dari aktiva, dan adanya penyisihan pembayaran penggunaan laba serta faktor lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Langsung saja poin D, sumber penerimaan kas. Berikut ini beberapa sumber penerimaan kas di luar dari pinjaman yang disediakan oleh kreditur, yaitu penjualan barang secara tunai, pembayaran piutang oleh pelanggan, hasil penjualan aktiva tetap, penjualan saham dalam bentuk kas, pengeluaran surat utang dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang, penerimaan dari sewa, penerimaan dari sumbangan, pengembalian pajak yang berlebihan, serta hasil lainnya. Poin selanjutnya yaitu penggunaan kas. Berikut dari sumber-sumber penerimaan kas, maka di sini adalah penggunaan kas. Penggunaan kas terdiri dari pembelian barang secara tunai, pembayaran sewa, pembayaran atau pengeluaran gaji atau upah, pembayaran asuransi, pembayaran pajak, pembayaran persekot, pembayaran angsuran pinjaman pokok plus bunga, serta pembayaran lainnya. Materi selanjutnya yaitu poin F, laporan sumber-sumber penerimaan dan penggunaan kas. Dilihat dari sumber-sumber penerimaan dan penggunaan kas. Yang pertama yaitu untuk mengetahui ada tidaknya perubahan yang terjadi pada sumber-sumber penerimaan kas. Yang kedua, untuk mengetahui ada tidaknya perubahan yang terjadi pada penggunaan kas. Yang ketiga, untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya sumber-sumber penerimaan dan penggunaan kas. Yang keempat, untuk mengetahui apakah sumber penerimaan kas dan penggunaan kas sudah dilakukan secara efektif dan efisien. Dan yang kelima, untuk mengetahui dan meramalkan apa yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Dan yang keenam, laporan kas ini bisa digunakan sebagai penunjang untuk pembuatan laporan kas yang akan datang. Dan yang ketujuh, sebagai salah satu penilaian oleh kreditur, apakah perusahaan ini dapat membayar pinjaman plus bunga. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Saya serahkan lagi kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seri dan Suesti di sini akan membawakan materi selanjutnya, yaitu tentang surat berharga. Nah, surat berharga merupakan salah satu investasi dari perusahaan jangka pendek dalam bentuk surat berharga. Dari investasi ini, perusahaan bisa mendapatkan keuntungan berupa bunga, dividen, dan capital gain. Perusahaan juga bisa memperjualbelikan atau mencairkan surat berharga apabila membutuhkan dana segera. Dalam pemilihan surat berharga tidak boleh dilakukan secara serampangan. Ada beberapa variabel yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu keamanan.
Keamanan di sini maksudnya apabila ada sesuatu yang terjadi, jangan sampai perusahaan kita itu mendapatkan kerugian. Yang kedua yaitu daya jual atau harga. Daya jual atau harga juga harus dipertimbangkan dalam memilih surat berharga. Yang ketiga yaitu hasil dan keuntungan. Hasil dan keuntungan merupakan sesuatu yang harus dipertimbangkan karena merupakan tujuan dari perusahaan. Yang keempat merupakan waktu jatuh tempo. Waktu jatuh tempo di sini maksudnya adalah apabila kita ingin menguangkan surat berharga kita harus dilakukan secara cepat dan nilai nominalnya tidak terlalu turun. Yang terakhir merupakan penguasaan. Tidak dipungkiri dalam jangka panjang ada sebagian seseorang itu ingin menguasai surat berharga tersebut. Ada beberapa jenis surat berharga. Yang pertama yaitu akseptasi bank. Nah, akseptasi bank ini merupakan wesel yang dikeluarkan oleh bank dan bank berjanji untuk membayar kepada pemegang wesel dengan nilai nominal yang telah ditentukan. Selanjutnya ada deposito berjangka. Deposito berjangka merupakan simpanan bank atas nama dengan jangka waktu pencairan 1, 3, 6, sampai 12 bulan. Selanjutnya ada sertifikat deposito. Sertifikat deposito di sini merupakan surat yang dikeluarkan oleh bank dengan jangka waktu pencairan 1, 3, 6, sampai 12 bulan. Selanjutnya ada surat Bank Indonesia, sertifikat Bank Indonesia. Nah, sertifikat Bank Indonesia ini merupakan surat yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan tingkat suku bunga tertentu. Yang selanjutnya merupakan sertifikat berharga pasar uang. Sertifikat berharga pasar uang ini merupakan surat yang dikeluarkan oleh bank umum lainnya dengan tingkat suku bunga tertentu. Selanjutnya ada saham. Saham merupakan surat atas nama kepemilikan atas saham yang telah dibelinya. Yang terakhir merupakan obligasi. Obligasi ini merupakan surat pengakuan utang yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun swasta. Mungkin cukup sekian persentase yang kami sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.